Bapak Ibu, para saudari dan saudara, juga dua bacaan yang baru saja kita dengar. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bicara tentang komunikasi yang bersahabat dari Stefanus kepada Tuhan untuk orang-orang yang menganiayanya. Cerita yang mungkin menjadi sebuah mimpi harapan bagi setiap orang iman Kristiani supaya kita juga bisa sembahyang untuk orang-orang yang menyukai dan menyakiti hati kita masing-masing. Maka itu bacaan yang pertama, rasa-rasanya menjadi relevan bagi kita kalau dalam doa pun tidak hanya memikirkan mau sendiri, tetapi sama bacaan hari ini semuanya memikirkan mau orang lain juga. Bacaan Injil menyampaikan maunya orang lain meskipun Yesus yang berdoa. Lalu bacaan kedua juga berkisah kepada kita terkait dengan komunikasi. Yohanes mengkomunikasikan apa yang ia persaksikan, apa yang ia lihat dari penampakan dan pengalaman imannya terhadap Tuhannya Yesus Kristus. Dia sampaikan kepada semua orang. Cerita tentang komunikasi, informasi yang diterima tidak hanya disimpan untuk dirinya sendiri, tetapi juga dibagikan. Dan dalam bacaan Injil juga bicara tentang komunikasi antara Tuhan Yesus dan Bapa di surga. Yang dibicarakan sedikit gosip karena yang dibicarakan umat manusia. Maka Tuhan Allah Bapa gosip dengan Allah Putra, tapi dalam arti yang sesungguhnya. Gosip artinya God speak, artinya Tuhan berbicara tentang manusia. Jadi bacaan-bacaan hari ini bicara tentang komunikasi. Nah, Bapak Ibu, para saudari dan saudara, sekarang kita mau berbagi perenungan. Semoga panjenengan semua sudah membaca dokumen ini di awal tahun ini sudah diberikan oleh Paus Fransiskus Suwardi di medsos. Semoga sudah banyak yang mengaksesnya. Dari komunikasi sosial sedunia tahun ke-59, Paus Fransiskus menyampaikan judul yang menarik bagi kami dengan lemah lembut harapan yang ada di dalam hatimu. Tetapi saya tidak akan pakai judul ini, Bapak Ibu, para saudari-saudara, tapi saya akan memakai judul dalam salah satu pernyataan yang dipakai oleh Paus Fransiskus. Nah, dalam salah satu kalimatnya ada pernyataan demikian, Bapak Ibu, para saudari-saudara. Komunikasi adalah menyenyamakan. Bapak Ibu bisa mengatakan menyenyamakan. Itu kalau dalam bahasa yang lain itu mensesamakan, tapi kan nggak tahu benar yang mana, mensesamakan atau menyenyamakan. Tapi yang jelas bukan menyenyamah, karena menyenyamah artinya lain sama sekali. Tetapi saya memilih kata menyamakan karena justru kalau kita tidak hati-hati jatuhnya nyenyamah. Maka semoga tahu yang nyenyamah supaya tetap ada misterinya. Nanti silakan dicari sendiri arti nyenyamah. Bagi yang tidak tahu silakan dicek di Google ada masing-masing. Nah, menarik Bapak Ibu karena Paus Fransiskus mengatakan pada kita kalau kita mau menyebut yang kita lakukan itu berkomunikasi, maka yang kita lakukan harusnya menyenyamakan orang dengan diri kita. Maka bacaan Injil hari ini masih bercerita tentang perjamuan malam terakhir versi Yohanes. Salah satu yang paling elok dalam kisah perjamuan malam terakhir atau versi Yohanes adalah pembasuhan kaki. Dan pembasuhan kaki orientasinya atau isinya adalah menyenyamakan, tidak nyenyamah. Nyenyamah itu menjelek-jelekan, menginjak-injak, mengabaikan, pokoknya yang serba-serba jelek. Maka komunikasi adalah menyenyamakan. Artinya semua orang seperti halnya Tuhan Yesus dalam perjamuan malam terakhir membasuh kaki berarti membuat setiap orang menjadi anggota dan bagian dari dirinya. Nah, Bapak Ibu, para saudara-saudara, itu terkait dengan judul yang mau saya sampaikan kepada panjenengan. Tetapi lebih daripada sekedar judul, mari kita mencoba mencari dalam surat atau pesan Paus Fransiskus pada hari komunikasi sedunia ini, apa arti menyenyamakan, apa artinya membuat orang lain menjadi sesat. Ada 3 hal Bapak Ibu yang mungkin sangat akrab dengan kita masing-masing. 1, Paus Fransiskus mengajak kita Bapak Ibu untuk hati-hati pada
apa yang sudah biasa kita lakukan, umpan klik, versi umpan klik ya. Anda yang akrab dengan HP pasti kenal yang namanya umpan klik. Bahasa Inggrisnya itu klik bait, clickbait. Tahu ya? Pernah dengar itu? Oh nggak tahu. Tetapi Anda pernah melakukan mungkin Bapak clickbait atau umpan klik yang dimaksudkan kita perlu hati-hati. Paus Fransiskus mengatakan kalau kita mau menyamakan orang lain atau kita mau menganggap orang lain itu saudara kita sesama kita, maka hati-hati terhadap umpan clickbait. Mengapa? Bapak Ibu para saudara-saudara, kalau kita ingat di media sosial, kalau Anda akrab dengan HP, sebagian besar waktu kita kadang-kadang dengan HP juga, temannya HP, sahabatnya HP, pertama-tama kalau bangun pagi yang dilihat HP-nya, sama seperti hari ini pagi tadi saya menjauhi HP karena saya yakin isinya cuma template Bapak Ibu, maka ya itu saja. Maka kalau kita dekat dengan HP, apa yang akan kita lakukan? Kalau kita buka, Bapak Ibu para saudara-saudara, di medsos itu akan ada banyak judul-judul yang memancing pengetahuan, memancing pengetahuan, tetapi isinya kosong. Misalnya Anda suatu kali diberi kiriman WA, isinya pesan judulnya Romo Yuyun punya anak. Itu clickbait. Mengapa? Karena Anda mau tidak mau pasti akan mengklik dan membaca, ya kan? Dan ketika dibaca ternyata memang Romo Yuyun beranak, Romo Yuyun beranak. Anaknya berapa? Banyak. Kakinya banyak. Itu Bapak Ibu, itu clickbait. Dan kita suka. Atau Romo Ali dan Romo Yuyun sebentar lagi pindah. Wah, langsung dibaca. Ternyata hanya pindah makan pagi dari pasukan ke rumah makan karena ada yang ngajak makan di rumah makan. Hanya begitu Bapak Ibu, itu clickbait. Dan Paus Fransiskus mengatakan itu tidak manusiawi, itu tidak menyenyamakan. Karena apa? Kita hanya senang judul, tetapi sebetulnya kita yang membagikan cerita itu mau membohongi orang. Itu gak bisa. Maka kalau panjenengan mau mengikuti apa yang dikatakan Paus Fransiskus, pengen gawe wong liya iki sedulure awake dhewe, marilah Bapak Ibu jangan suka membuat atau jangan setiap kali membuat clickbait. WA temannya, aku dino iki kok rasane pengen mati bae yo. Waduh, ternyata mau pengen dibales WA-ne. Itu loh Bapak Ibu jangan bacaan hari ini begitu. Maka clickbait itu membuat orang panik. Clickbait itu membuat orang merasa resah. Itu kata Paus Fransiskus. Maka kalau kita memperingati pesan komunikasi sedunia hari ini, tahun ini yang ke-59, maka Paus mengatakan pada kita, hati-hati yuk kalau kita melakukan clickbait. Kalau kita membuat judul-judul yang heboh, tetapi isinya belas, nggak ada mutunya sama sekali. Itu yang dikatakan. Paus malah mau mengatakan, yuk kalau mau ngomong sajalah apa, gitu. Langsung sajalah. Itu yang dikatakan Paus Fransiskus. Mungkin tidak selalu cocok dengan tradisi kita di tempat ini karena kita suka yang namanya basi basa, ya kan? Kita kalau bicara kan maunya putar sana sini dulu, ya oke lah itu kearifan lokal Indonesia. Orang Sumatera punya basi basa, orang Jawa punya basi basa, orang yang lain punya juga. Tapi gagasannya ya secukupnya, Bapak Ibu. Puisi mengajarkan kita dulu ketika saya masih TK diajari bikin puisi ya sampirannya 2 baris saja, lalu isinya 2 baris. Jadi secukupnya para saudara-saudara. Itu yang pertama. Hari komunikasi sosial sedunia, Paus mengajak kita, yuk hati-hati menyampaikan informasi-informasi yang heboh tetapi kosong. Maka lebih baik kita langsung katakan saja apa yang ingin kita sampaikan kepada orang. Itu lebih memanusiakan. Dengan cara itu orang kita jadikan saudara. Nalar saja Bapak Ibu, kalau kita menganggap orang itu sebagai saudara, pasti kita akan ngomongin toklek, ya kan? Tapi kalau kita toklek tahu ya, langsung pada intinya. Dan orang yang bicara toklek, lawan bicaranya tidak akan sakit hati karena dia tahu yang bicara adalah saudaranya. Tapi kalau kita sedang jodohan, kita tidak saling kenal, bicaranya pasti ke utara, ke selatan, ke atas,
bawa kemana-mana sampai lupa isinya apa. Maka yang pertama, kalau kita mau menjadi orang yang komunikatif, bacaan hari ini, teks hari ini mengatakan, mari kita menyamakan orang lain. Mari kita membuat orang lain sesat. Hati-hati kalau kita suka memberi pesan-pesan yang spektakuler tapi tanpa isi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Bapak Ibu para saudari-saudara, Paus Fransiskus mengatakan pada kita, kalau kita mau menjadi orang-orang yang komunikatif, Paus mengatakan seperti ini, mari kita hati-hati pada sikap-sikap agresi. Agresi dalam nalar yang sederhana saja, sukanya menyerang, kata-katanya sak kecap nih, melarang hati. Apakah saya sudah bisa? Saya yakin masih banyak yang kecewa dengan kata-kata saya. Tetapi Bapak Ibu para saudari, Paus mengingatkan pada kita, yuk kita hati-hati berkata-kata. Sakecap rong kecap, kadang-kala orang lain merasa oh nggak apa-apa, tetapi orang lain yang mencuri dengar bisa jadi kecewa juga. Paus Fransiskus mengatakan jangan menyerang kata-katanya. Maka kadang-kala kalau ada rapat, ada usulan, ada pertemuan, ada orang yang mengatakan bahwa ini kan demokrasi, bebas mengeluarkan pendapat. Nah, Bapak Ibu para saudari-saudara, kita jatuh pada persoalan baru. Kita mengatasnamakan demokrasi, lalu kita membenarkan bicara kita, menyerang orang lain, menjelek-jelekan orang lain. Itu yang diajak oleh Paus Fransiskus, hati-hati. Oke, kita semua demokrasi, Bapak Ibu, rapat semuanya boleh dengar pendapat. Tapi dengar pendapat, dengar gagasan tidak sama dengan ngelek-ngelek orang lain. Gitu loh. Itu yang dikatakan oleh Paus Fransiskus. Maka yang kedua, ayo jangan menyerang. Maka dalam tradisi kitab suci, dalam tradisi gereja Katolik selalu dikatakan, mari kita memiliki sikap atau disposisi baik ketika mau menyampaikan sesuatu. Salah satu disposisi baik, kata-katanya ditata, jangan menyerang, jangan menghancurkan, model-model demikian. Maka Paus Fransiskus lebih lanjut mengatakan demikian, agresivitas itu dikatakan paradigma, sing penting aku beda, sing penting aku nyuwara, sing penting suaraku dirungokke. Kemudian itu Bapak Ibu. Maka mari di grup apapun, entah itu di WA atau dimanapun, mari kita hati-hati, jangan agresi, jangan jadi penyerang Bapak Ibu. Itu yang dikatakan. Ini awal dia penyerang Bapak Ibu, kita sebetulnya ingin mengatakan orang lain itu musuh saya, dan saya ingin jadi musuh bagi orang lain. Hari komunikasi seduri hari ini mengatakan, ayo jangan jadi agresor. Pakai kata-kata yang seperti judul besarnya, dengan kata-kata yang teman-teman, dengan kata-kata yang terpilih. Maka setiap kali rapat, setiap kali pertemuan, jangan sampai lagi kita bersembunyi dalam kata-kata demokrasi, lalu kata-katanya kasar dan menyerang. Itu tidak demokrasi. Demokrasi itu pasti memberi hati, mau mendengar. Itu yang kedua dari Paus Fransiskus. Maka kalau kita mau menjadi orang-orang komunikatif, maka mari kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak menyerang, bukan agresor, tidak ingin mendominasi, memberi kesempatan. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu para saudari-saudara, sebagai orang-orang yang mencita-citakan, yang diajak oleh bacaan-bacaan kitab suci hari ini menjadi orang-orang yang komunikatif, yang ketiga, Paus Fransiskus mengajak kita untuk hati-hati kalau kita abai terhadap individualitas. Apa itu individualitas Bapak Ibu? Apa itu abai terhadap individualitas? Apa itu artinya meremehkan individualitas? Kata-kata kita dalam pembicaraan setiap hari, mari kita ingat Bapak Ibu, kadang-kala kita selalu mengatakan biasane kabeh wong koyo ngene. Nah itu Bapak Ibu, seolah-olah aku tak boleh jadi diriku sendiri, saya harus jadi seperti orang lain. Itu yang dikatakan oleh Paus Fransiskus. Hati-hati membuat orang menjadi seragam. Maka hargailah individualitas. Hargailah setiap pribadi itu beda. Maka jangan katakan, oh kowe kok dolanan setinan dhewe, sing lain, sing liyane pasaran, lalu menganggap sing setinan dhewe salah. Wah enggak, Bapak Ibu. Yang satu tidur, yang lain bermain, lalu kita mengatakan yang tidur salah, padahal lagi masuk angin. Itu bacaan surat Paus Fransiskus kepada kita. Mari kita menjadi pribadi yang komunikatif. Pesan yang ketiga,
jangan mengabaikan individualitas orang. Bukan individualistis ya, tetapi jangan mengabaikan, tetap menghormati setiap orang itu punya keunikannya masing-masing. Kalau tidak, maka kita menjadi orang-orang yang tidak komunikatif. Maka 3 Bapak Ibu para saudari-saudara, Paus Fransiskus mengingatkan pada kita, belajar dari Stefanus, belajar dari Yohanes, belajar dari Yesus Kristus dalam bacaan hari ini. Mereka bertiga menjadi pribadi-pribadi yang komunikatif. Dalam kata-kata mereka tidak terdengar kata-kata yang clickbait, yang heboh tetapi kosong diisi. Lalu berikutnya mereka tidak mengatakan kata-kata yang menyerang. Yesus tidak menyerang musuhnya dalam doa. Gusti muga-muga sing percaya aku bakal mati, enggak. Maka kita juga bisa cek dalam doa-doa kita. Kalau doa-doa kita masih minta Tuhan membalaskan dendam pada orang yang menyakiti kita, maka itu agresor Bapak Ibu, itu agresi. Bacaan hari ini ya, Stefanus pun berdoa, Tuhan jangan timpakan hukumannya pada orang yang menganiaya aku. Yohanes pun berdoa, Tuhan jangan timpakan hukuman pada mereka yang merabis aku hidup-hidup. Enggak. Maka itu yang dikatakan. Yang kedua, jangan menyerang. Meskipun ada kadang-kala kita bersembunyi pada kata demokrasi. Itu ya. Lalu yang ketiga, Paus Fransiskus mengingatkan mari kita menjadi pribadi-pribadi yang komunikatif supaya kita atau dengan cara jangan abai terhadap individualitas. Mari kita tetap hargai, orang tetap punya pilihannya sendiri-sendiri. Maka mari kita coba mengerti. Ingat dalam doa dalam doa puji syukur dan madagati ada kata-kata demikian. Semoga aku lebih ingin memahami daripada dipahami. Itu saja. Jadi itu selaras Bapak Ibu, saudari-saudari. Dan yang terakhir, para saudari dan saudara, Paus Fransiskus mengatakan kepada kita 3 hal sebagai appendix, sebagai orang-orang yang berziarah bersama dalam tahun pengharapan ini. Apa yang dikatakan? Mari Bapak Ibu para saudari-saudara, kita menggunakan memasang pada muka kita wajah Tuhan yang bangkit, Tuhan yang bersinar, Tuhan yang bercahaya. Maka ini seperti doa kita di awal setiap tahun. Mari kita berharap supaya wajahku bercahaya. Wajahku bercahaya itu artinya wajahku tak menakutkan orang-orang. Orang mau dekat padaku. Mari kita berdoa itu. Mari kita belajar tersenyum Bapak Ibu, karena merengut itu tidak perlu latihan. Gampang, merengut itu bisa. Tapi mari kita belajar tersenyum. Itu Paus Fransiskus mengatakan. Jadi mari kita pakai muka Tuhan, bukan muka kita tapi muka Tuhan. Lalu yang kedua, kita diajak untuk tidak bicara. Nah ini Bapak Ibu mungkin kita agak sedikit bersoal. Paus Fransiskus mengatakan ojo ngomong karo pepadamu nginini Gusti Allahmu. Enggak, Anda bisa cek. Dalam suratnya Paus Fransiskus mengatakan orang Kristen, orang Kristiani bukanlah pertama-tama orang yang suka bicara siapa Tuhan. Orang Kristiani bukanlah orang yang suka di mana-mana omong Tuhan adalah, Tuhan adalah, Tuhan adalah. Enggak. Dalam suratnya Paus Fransiskus mengatakan orang Kristiani adalah orang-orang yang suka menggembarkan keindahan Tuhan. Lalu orang yang melihat pekerjaan baik yang kita lakukan lalu bertanya pada kita, mengapa kamu begitu? Kok kamu melakukan keindahan itu? Kok kamu melakukan kebaikan itu? Lalu dari sana orang dibalikkan kepada Tuhan. Maka yang kedua, mari para saudara-saudara, Paus Fransiskus mengingatkan kita supaya kita jangan bicara Tuhan adalah, Tuhan adalah, tapi mari kita melakukan kesaksian Tuhan itu indah terlihat dari pekerjaan kita. Lalu yang terakhir, para saudara-saudara yang sudah dikatakan di awal tadi, saya hanya ingin mengulang. Paus Fransiskus mengatakan, yuk Bapak Ibu para saudara-saudara, kita mengadakan kursus bicara lemah lembut, kursus bicara yang penuh hormat dengan siapapun, dengan anak-anak, dengan lebih tua dan macam-macam. Semoga dari mulut kita tidak lagi keluar kepada kata anak-anak, anak-anakku, hargailah aku karena aku bapak ibumu. Hargailah aku karena aku lebih tua daripadamu. Enggak. Surat ini mengatakan Bapak Ibu jangan memaksa anak-anak menghormati kita yang lebih tua. Tapi kita harus memaksa diri kita juga. Bapak Ibu, aku sing wis tuwa, aje nono anak-anak. Rasanya kalau kita hanya mengatakan pada orang-orang lebih muda, aje nono aku, maka kita tidak komunikatif. Maka mari kita juga ajeni anak-anak kita.
Semoga hari komunikasi ini memberikan kita sesuatu yang baru. Semoga kita tidak hanya sekedar bicara-bicara bombastis tanpa isi. Semoga kita tidak bicara yang agresi-agresi, nyerang-nyerang atas pembenaran demokrasi, salah sama sekali. Lalu yang terakhir, semoga kita tidak mengabaikan setiap orang unik dan individualitas mereka menang. Nama Tuhan dimuliakan ini dan sepanjang segala masa. Amin.